Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membahas materi yang berjudul Kebijakan Sumber Daya Manusia yang bersumber dari 2 buku. Buku pertama yaitu dari Gary Dessler dan buku yang kedua itu dari Priyono Marnis. Kedua buku ini sama-sama berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, saya Andi Fitri Cindy sebagai pembicara kelima dan sebagai moderator, saya akan membahas materi yang mengenai reward system. Perkenalkan, saya Nur Kadrikwana Syam sebagai pembicara pertama yang akan membahas tentang formulasi kebijakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi sebagai pembicara kedua. Saya akan membahas tentang jenis-jenis strategi dalam kebijakan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Fadli Nur Syarif selaku pembicara ketiga yang akan membahas tentang alat-alat sasaran strategi dalam menentukan kebijakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Najwa sebagai pembicara keempat yang akan membahas tentang work system. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri sebagai pembicara ke-6. Saya akan membawakan materi yaitu jenis kebijakan, employee influence, dan human resource flow. Jadi itulah tadi para anggota kelompok kami serta apa saja yang akan dibahasnya. Jadi secara sederhana kita telah mengetahui bahwa sumber daya manusia itu merupakan suatu proses dalam menangani berbagai masalah pada lingkup karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya agar mampu menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan. Untuk itu perlu diperhatikan kebijakan dan praktik dari sumber daya manusia ini agar tercipta keharmonisan di dalam sebuah organisasi. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu formulasi kebijakan. Jadi, di dalam formulasi kebijakan, ada yang namanya identifikasi masalah, rumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hasil, implementasi, dan evaluasi. Sebelum membahas contoh kasus, mari kita membahas pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama ada identifikasi masalah yang didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur, atau dengan kata lain identifikasi masalah juga sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Yang kedua ada rumusan masalah yang dapat didefinisikan sebagai suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Yang ketiga ada pengumpulan data yang merupakan langkah strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataan. Yang keempat analisis. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Yang kelima hasil, yang menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukan suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Yang keenam, implementasi yang merupakan sebuah penerapan atau pelaksanaan suatu hal. Dan yang terakhir yaitu evaluasi yang merupakan kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu baik dari metode, manusia, dan peralatannya, yang dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Formulasi yang pertama yaitu identifikasi masalah. Jadi contoh kasus yang akan kita bahas yaitu perencanaan sumber daya manusia pada Bank Senturi di Indonesia. Yang kedua rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu ketidaksinambungan proses pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas. Yang ketiga ada pengumpulan data. Bank Senturi Indonesia adalah bank yang berdiri pada tanggal 6 Desember 2004 tersebut pada akhirnya harus berhenti beroperasi dan meninggalkan berbagai masalah yang sampai sekarang masih belum tuntas dan bahkan masalah tersebut seakan-akan berangsur menghilang.
Dari awal kemunculannya saja, bank ini sudah menimbulkan keraguan karena proses perencanaannya yang tidak optimal. Terbukti, pada bulan Maret tahun 1999, Bank Senturi melakukan penawaran umum dan bank ini dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatuhan oleh Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2002, Bank Indonesia menemukan risiko modal Bank Senturi yang minus sebesar 83,6%, sehingga menyebabkan bank tersebut kekurangan modal sebesar 2 triliun. Kemudian, pada bulan Maret 2003, Bank Senturi melakukan penawaran umum terbatas yang ketiga, namun lagi-lagi gagal karena pada tahun yang sama, Bank Senturi diketahui memiliki masalah yang terindikasikan dengan surat-surat berharga valuta asing. Yang keempat ada analisis. Terlihat dari masalah minus modal yang menyebabkan bank ini ditolak rek isunya. Seharusnya kalau memang perencanaannya itu baik, mestinya dari awal sudah tahu kalau modal yang ada masih belum cukup untuk membangun sebuah bank. Ditambah kasus yang tidak kunjung selesai dan masih menimbulkan tanda tanya besar seputar pengeluaran dana talangan sebesar 6 triliun. Yang kelima ada hasil. Berdasarkan analisis tersebut, didapatkan hasil bahwa Bank Senturi Indonesia mengalami ketidaksinambungan proses pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas yang tidak dilakukan secara sistematis dan not well control oleh setiap unit kerja. Artinya, tidak ada koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas yang telah diterapkan. 6 yaitu implementasi. Jika Bank Senturi telah melakukan kegiatan manajemen risiko likuiditas yang baik, maka implementasinya tidak akan terdapat minus pada modal bank tersebut. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, auditor Bank Indonesia justru menemukan minus. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Dengan banyaknya masalah yang terjadi, maka seharusnya diadakan evaluasi oleh pihak Bank Senturi Indonesia. Dan hal yang bisa dievaluasi yaitu dari sistem pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas. Saya rasa itu materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwi akan menjelaskan jenis-jenis strategi. Yang jenis-jenis strategi di sini ada 3. Yang pertama itu korporat, kedua kompetitif, ketiga fungsional. Yang pertama itu korporat. Seperti yang kita ketahui, suatu perusahaan mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total membentuk perusahaan dan cara bisnis ini berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, dengan strategi korporat itu konsentrasi bisnis tunggal. Perusahaan hanya menawarkan satu produk atau lini produk, biasanya dalam satu pasar. WD-40 Company merupakan salah satu contohnya. Dengan satu semprotan pelumas, mereka mempunyai lingkup produk yang sempit. Strategi korporat diversifikasi berarti perusahaan akan berekspansi dengan menambah lini produk baru. PepsiCo adalah perusahaan yang melakukan diversifikasi. Jadi PepsiCo menambahkan ke Frito-Lay dan Quaker Oats ke dalam bisnis minumannya. Adapun berikutnya itu yang kedua itu strategi kompetitif. Seperti yang kita ketahui, strategi kompetitif ini adalah mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang unit bisnis dalam pasar. Strategi ini perlihatkan misalnya bagaimana Pizza Hut akan bersaing dengan Papa John's atau bagaimana Walmart akan bersaing dengan Target. Manajer berharap untuk membangun strategi kompetitif mereka di seputar keunggulan kompetitif bisnis mereka. Adapun keunggulan kompetitif yaitu berarti semua faktor yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk membedakan produk atau jasanya dari produk atau jasa pesaing untuk meningkatkan bangsa pasar. Adapun strategi fungsional, strategi terakhir ini beroperasi dalam
beroperasi dalam kerangka rencana strategi bisnis. Strategi fungsional ini mengidentifikasi apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai sasaran strategisnya. Jadi, agar VNG dapat membuat Oil of Olay menjadi merek kelas atas, Departemen Pengembangan Produk, Produksi, Pemasaran, Penjualan, dan Sumber Daya Manusia mereka harus terlibat dalam aktivitas yang konsisten dengan misi mutu tinggi yang baru dari unit ini. Produk yang bermutu rendah dan kemasan yang murah tidak akan berhasil. Misalnya, peran manajer dalam perencanaan strategis. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berikan kepada teman saya Muhammad Alwi Nur Syarif untuk melanjutkan materi. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat-alat sasaran strategi dalam menentukan kebijakan. Nah, di sini ada 3 alat-alat sasaran strategisnya. Yang pertama yaitu peta strategi, yang kedua HR scorecard, yang ketiga papan instrumen digital. Yang pertama, peta strategi. Peta strategi adalah sebuah alat perencanaan yang memperlihatkan gambaran besar mengenai bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran sebagai sasaran strategi perusahaan secara keseluruhan. Nah, peta strategi ini membantu manajer dan karyawan untuk memvisualkan dan memahami peran penting yang dimainkan departemennya dalam mencapai strategi perusahaan. Yang kedua yaitu HR scorecard atau biasa disebut dengan kartu skor SDM. Kartu skor SDM ini adalah sebuah proses untuk menetapkan sasaran atau matriks finansial dan non-finansial terhadap rantai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen SDM yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Yang ketiga yaitu papan instrumen digital. Papan instrumen digital adalah suatu papan instrumen yang memberikan grafik dan bagan yang memperhatikan gambar berkomputerisasi hasil penjualan pada semua matriks dari proses kartu skor SDM dan juga mengenai posisi perusahaan pada semua matriks dari proses kartu skor SDM. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang work system. Work system atau sistem kerja diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan keuntungan perusahaan. Sistem kerja berfungsi mengatur bagaimana dan dengan cara apa barang atau jasa tersebut diproduksi. Oleh karena itulah, operasi sistem kerja banyak melibatkan faktor manusia dan alat atau mesin. Nah, di sini ada SDM. SDM di sini maksudnya yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan non-otomatis dalam sistem kerja. Para peserta termasuk non-pengguna teknologi informasi yang dapat memainkan peran penting dalam sistem kerja. Dan karena penggunaan teknologi adalah kepentingan sekunder untuk peserta penting dalam banyak sistem kerja. Sedangkan informasi yang di sini adalah meliputi dekodifikasi dan non-kodifikasi. Informasi yang digunakan dan dibuat peserta dalam melakukan pekerjaan mereka. Informasi dikodifikasikan adalah informasi yang telah ditetapkan digunakan seperti dalam paket pelacakan, memasuki perintah, dan melakukan transaksi keuangan berulang. Dalam setiap kasus, masing-masing item data harus didefinisikan secara tepat dan informasi yang sering diolah menggunakan aturan eksplisit tertentu. Informasi non-kodifikasi termasuk dokumen komputerisasi atau tulisan tangan, kesepakatan verbal dan percakapan formal atau informal. Informasi tidak terkait dengan sistem kerja yang tidak relevan secara langsung.
membuat perbedaan umum antara data dan informasi sekunder ketika menggambarkan atau menganalisis suatu sistem kerja. Nah, sedangkan yang terakhir di sini ada alat dan mesin, yaitu alat dan mesin dimasukkan karena beberapa teknologi yang mungkin relevan dengan analisis. Teknologi adalah tujuan umum sistem atau disesuaikan dengan situasi tertentu. Teknologi disesuaikan dengan situasi bisnis yang spesifik, biasanya yang melibatkan kombinasi alat tujuan umum dan teknik khusus. Pemisahan antara alat dan teknik layak dipertimbangkan, karena mungkin untuk menggunakan alat tujuan umum yang berbeda tanpa mengubah teknik. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitri Cindy. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang merupakan bagian dari jenis kebijakan, khususnya di reward system. Jadi reward ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk memotivasi karyawan untuk memaksimalkan kinerjanya. Dalam hal ini, karyawan tidak hanya terpacu pada pencapaian perusahaan, tetapi juga terpacu pada kemajuan karirnya. Reward yang pertama itu dapat berupa kompensasi. Dalam suatu bisnis, kompensasi ini diartikan sebagai berbagai bentuk pendapatan berupa uang yang secara langsung diberikan kepada karyawan atau anggota bisnis sebagai suatu imbalan atau balas jasa atas jasa yang sudah diberikan terhadap perusahaan atau organisasi. Reward yang kedua itu dapat berupa pemberian bonus dan insentif. Perusahaan dapat memberikan hadiah berupa bonus kepada karyawan yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu reward berupa penggajian. Gaji ini merupakan imbalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas dari pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan atau tahunan. Dan yang terakhir itu dapat berupa pengembangan karir. Bukan tidak mungkin bahwa seorang individu, baik karyawan perusahaan maupun sebagai diri pribadi, menginginkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Reward ini berupa kesempatan pengembangan karir, dapat diberikan dengan adanya pelatihan sesuai dengan kemampuan karyawan. Hal ini tidak hanya baik untuk pribadi karyawan, tetapi juga baik untuk kemajuan perusahaan, karena setelah adanya pelatihan, diharapkan kemampuan serta keterampilan karyawan meningkat dan dapat memajukan perusahaan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan seputar jenis kebijakan sumber daya manusia. Nah, poin berikutnya ada employee influence. Jadi, employee influence ini adalah pengaruh dan keikutsertaan karyawan. Seperti yang kita ketahui bahwa memang karyawan itu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugasnya dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, karyawan juga tetap memiliki hak dalam mengambil langkah-langkah atau ikut serta dalam mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, kebijakan langkah-langkah diantaranya adalah sebagai berikut. Karyawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan seputar jenis kebijakan sumber daya manusia. Jadi yang poin pertama ada employee influence. Jadi employee influence ini adalah pengaruh dan keikutsertaan karyawan. Seperti yang kita ketahui bahwa karyawan itu memang memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun karyawan juga tetap memiliki hak dalam ikut serta dalam mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, langkah-langkah atau kebijakan dalam poin ini yang dimaksud adalah karyawan dapat memberikan masukan, saran, bahkan kritik terhadap kinerja perusahaan agar kinerja perusahaan ini untuk kedepannya dapat beroperasi lebih baik lagi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya ada jenis kebijakan human resource flow. Jadi human resource flow ini adalah pengorganisasian sumber daya manusia ke dalam suatu mekanisme sistematik berupa alur SDM. Jadi kegiatan human resource flow ini mencakup perencanaan SDM. Jadi mulai dari
rekrutan, seleksi, perumusan analisis jabatan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebijakan rekrutmen dan seleksi. Jadi, kebijakan rekrutmen dan seleksi karyawan itu merupakan panduan yang merangkum prinsip-prinsip utama mengenai penyelenggaraan proses rekrutan. Jadi dokumen ini sangat penting demi mendapatkan karyawan sesuai dengan budaya dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi dokumen ini tuh mencakup pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada calon karyawan untuk mendapatkan karyawan potensial seperti itu. Jadi dokumen-dokumennya ini mungkin berisi seperti karakter-karakter karyawan yang mau diterima seperti apa, terus apa persyaratan yang harus mereka penuhi, apakah memang orang ini cocok di posisi yang kita cari di perusahaan atau tidak. Jadi poin-poinnya semua itu ada terangkum dalam dokumen yang telah disiapkan oleh pihak SDM. Nah, selanjutnya masuk ke perumusan analisis jabatan. Nah, untuk perumusan analisis jabatan ini supaya kita mengetahui posisi karyawan. Jadi karyawan ini cocok di posisi apa. Jadi kebijakan yang dikeluarkan di sini adalah agar kita mengetahui kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh karyawan sehingga nantinya karyawan ini bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi kita memposisikan karyawan ini sesuai dengan keahlian dan bidang yang memang dikuasai oleh karyawan itu sendiri. Jadi nanti ketika dia bekerja, memang betul-betul dengan apa yang mereka harapkan dan apa memang yang mereka inginkan, yaitu bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta di bidang yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang influence dan human resource flow. Terima kasih. Jadi itulah tadi berbagai macam jenis-jenis kebijakan dari sumber daya manusia. Nah, pada intinya itu sumber daya manusia itu merupakan beragam individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi yang memiliki keunikan-keunikannya tersendiri masing-masing dan tidak dapat disamaratakan. Sehingga kebijakan yang diterapkan oleh suatu organisasi itu selayaknya mampu menjembatani bahkan mewadahi berbagai macam keunikan tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.